Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian semua. Selamat datang di channel Pendaki Patah Hati. Oke, baik, kali ini saya akan sharing materi tentang biologi ya. Dan tentunya materi yang saya bawa ini materi yang tingkatannya mungkin tingkatan sedang ya, karena materi yang saya bawakan ini materi SMA, SMA kelas 10. Seperti itu. Di mana di dalamnya itu ada banyak materi-materi yang cukup mendalam ya. Nah, nanti saya akan bahas satu persatu. Tentunya di pertemuan yang eh, pertama ini, di video pertama ini tentunya saya akan bahas dasar-dasarnya dulu. Tentunya dasar-dasar tentang biologi dan pengenalan apa itu biologi. Biar kalian paham gitu. Apa yang sedang kalian pelajari seperti itu. Baik. Nah, di sini sebelumnya disclaimer dulu ya, bahwa di video saya ini mungkin banyak sekali gambar-gambar yang saya ambil dari internet, dari Google ya. Tentunya mungkin memiliki hak cipta tertentu. Jadi saya memohon izin kepada para kreator. Saya meminta izin untuk mencatut karyanya, dimasukkan ke video saya untuk kepentingan pendidikan, seperti itu. Baik, di sini kita akan mulai bahas biologi ya. Sangat menarik sekali tentunya. Kita akan bahas. Tentunya yang pertama kali kita bahas adalah apa sih itu biologi, pastikan. Kalian bertanya-tanya. Apa sih itu biologi? Dan tentunya juga kalian sendiri pasti sudah tahu jawabannya kan. Biologi. Ya, apalagi kalau bukan ilmu atau studi yang mempelajari tentang makhluk hidup gitu. Nah, lalu seperti apa sih ruang lingkup biologi itu ya? Seperti apa sih? Oke, kita akan bahas. Nah, apa itu biologi? Saya rasa kalian sudah pada tahu ya. Jadi biologi itu kan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Berasal dari dua kata yang akar katanya dari bahasa Yunani ya, yaitu bios, kehidupan, dan logos yang artinya ilmu, metode, atau studi. Artinya biologi itu adalah studi atau ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Gitu ya. Nah, karena mempelajari kehidupan itu apa ya, kompleks sekali. Gini deh teman-teman, gitu ya. Kehidupan itu sangat kompleks, tidak seperti benda mati ya. Benda hidup itu sangat kompleks. Maka ketika kita mempelajari biologi, maka kita harus menerima konsekuensi bahwa kita akan mempelajari kekompleksan makhluk hidup itu. Gitu. Contoh deh, misalnya di sini saya punya gambar ya. Nah, di sini saya punya gambar nih. Ini gambar ini saya ambil dari internet. Kita lihat di sini ada banyak sekali gambar ya. Ada jamur, ada apa nih? Sel saraf, ada kecambah, gitu ya. Ada gen, ada genom nih ya. Wah, ada amuba, ada gen, ada apa nih? Genetika, DNA ya. Ada banyak sekali ini. Nah, ini adalah salah satu objek yang dipelajari oleh biologi. Kita lihat di sini ya. Ini kompleks sekali. Ada yang bisa kita lihat dengan mata seperti jamur ini ya. Ada yang tidak bisa kita lihat kayak paramecium. Ini yang harus memerlukan bantuan mikroskop. Mungkin kalau kayak ini siput atau kerang itu bisa kita lihat itu. Bagaimana dengan bakteri atau virus gitu? Itu tidak bisa kita lihat. Maka makhluk hidup itu sebenarnya sangat kompleks sekali. Bukan hanya kompleks apa yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup, tapi juga dari segi ukuran. Mulai dari yang paling kecil seperti virus ya, sampai ke objek yang paling besar. Apa itu? Manusia? Bukan. Gajah? Bukan. Ekosistem, biosfer, bumi. Itu kita juga bahas di biologi. Jadi sangat kompleks sekali. Oleh karena itu, karena saking kompleksnya, objek kajian biologi itu dibagi-bagi menjadi beberapa tingkatan ya, yang disebut sebagai tingkat organisasi kehidupan. Jadi biologi itu juga membahas sampai ke tingkatan molekul ya.
Di sini nih kita bahas. Nah, biologi juga ada yang namanya biologi molekular gitu. Ini membahas tentang molekul, bagaimana protein itu bekerja, mempengaruhi sel, bagaimana cara kerja hormon segala macam gitu ya. Kemudian ada ketingkatan organel gitu. Kayak mitokondria contohnya nih, ada mitokondria ya. Terus kemudian ada sel, bagaimana sel bekerja, apa bedanya sel tumbuhan sama sel hewan, apa bedanya sel tumbuhan, sel hewan dan sel bakteri. Seperti itu ya. Wah, itu sangat kompleks sekali gitu. Nah, ada jaringan, bagaimana jaringan itu bekerja, ada jaringan otot, bagaimana cara kerjanya, jaringan jantung misalnya, jaringan saraf seperti apa kerjanya, gitu. Ada kemudian organ, bagaimana organ itu bekerja, ada sistem organ, bagaimana antar organ itu berkoordinasi seperti itu ya. Kemudian membentuk suatu organisme gitu. Bagaimana organisme itu hidup gitu. Dia kan pasti akan berinteraksi dengan sesamanya, mungkin membentuk populasi ya. Sekumpulan gajah yang sama membentuk populasi. Kemudian pasti juga di suatu lingkungan itu dia tidak hanya berinteraksi dengan sesamanya, pasti juga dengan hewan yang lain kayak jerapah, kayak tupai gitu ya, membentuk komunitas. Nah, mereka semua tentunya tidak hidup di tidak hidup di ruang hampa tentunya. Mereka hidup di lingkungan yang juga lingkungan objek kajian biologi, yaitu ada padang rumput ya kan. Nah, mereka berinteraksi dengan padang rumput, berinteraksi dengan air, berinteraksi dengan komponen-komponen abiotik atau komponen-komponen yang tidak hidup ya, seperti bebatuan. Mereka tinggal di suatu tempat wilayah yang disebut dengan ekosistem. Seperti itu. Nah, sekumpulan ekosistem ini disebutnya biosfer, gitu, membentuk biosfer. Jadi sangat kompleks sekali ya, mulai dari kita lihat bagaimana molekul membentuk organel gitu ya. Sekumpulan organel membentuk sel, sekumpulan sel membentuk jaringan, sekumpulan jaringan membentuk organ gitu ya. Sekumpulan organ berkoordinasi membentuk sistem organ. Nah, sistem organ ini menyusun sebuah organisme gitu. Manusia, gajah dan segala macam. Organisme berkumpul dengan sesamanya membentuk populasi. Nah, populasi ini bergabung dengan populasi yang lainnya, populasi jerapah ini membentuk komunitas. Komunitas hidup di suatu wilayah tertentu gitu ya, berinteraksi dengan wilayah itu, membentuk ekosistem. Seperti itu. Ekosistem, gabungan ekosistem yang ada di bumi, biosfer, seperti itu. Sangat kompleks sekali. Maka karena saking kompleksnya objek biologi ini ya, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka biologi itu banyak sekali cabang-cabangnya. Dibagi cabang-cabangnya, misalnya molekul nih, biologi molekular, organel, ada lagi ya, misalnya organel itu biologi apa gitu, biologi mungkin sitologi ya, tentang sel, seperti itu, histologi tentang jaringan, organologi tentang organ, gitu, sistem organ, ada endokrinologi dan segala macam gitu ya. Ada organisme, bagaimana genetika populasi mungkin ya, seperti itu. Ada organisme, bagaimana organisme itu bergerak dan segala macam, sifatnya, perilakunya seperti apa, itu ada di biologi, dibahas seperti itu. Nah, ini dia. Karena saking luasnya objek biologi itu sendiri dibagi menjadi beberapa cabang gitu ya. Misalnya nih, di bidang botani ya, yang tumbuhan misalnya. Tumbuhan itu ada fitopatologi, ilmu yang mempelajari tentang penyakit pada tumbuhan. Fito itu kan tumbuhan, patologi itu penyakit, ilmu penyakit. Pato itu patogen gitu ya. Logi itu logos ilmu. Ada taksonomi, bagaimana kekerabatan antar tumbuhan, ya kan? Klasifikasi tumbuhan seperti apa. Ada fikologi tentang alga, bagaimana morfologi, bentuk macam-macam bentuk tumbuhan seperti apa. Ada anatomi seperti apa, anatomi tumbuhan, anatomi fisiologi tumbuhan seperti apa. Kemudian di hewan nih, di zoologi, tentang hewan, ada banyak juga ya. Ada tentang endokrinologi, ini membahas tentang sistem hormon ya,
bagaimana hormon-hormon bekerja dalam tubuh kita dan tubuh hewan seperti apa. Ada fisiologi, bagaimana metabolisme bekerja di dalam tubuh kita gitu. Ada karsinologi, ini bukan karniso, salah ya. Karsinologi, tentang hewan-hewan krustase ya, hewan-hewan yang bercangkang kayak kepiting gitu. Kayak yang cangkangnya keras tuh dari kitin ya, itu kayak kepiting, terus udang, lobster dan segala macam. Ada ornitologi, ilmu tentang burung ya. Ada entomologi, ilmu tentang serangga gitu. Kemudian di bidang mikrobiologi nih yang mikroba ya, mikro itu ada mikologi tentang jamur. Miko ya, bukan mikro, ini miko. Nah, beda ya, miko itu jamur, myces berasal dari kata myces itu jamur. Jadi mikologi ilmu tentang jamur ya, seperti itu. Ada bakteriologi tentang bakteri, ada virologi tentang virus, ada genetika tentang genetik tentunya, ada sitologi tentang sel, sito. Kemudian di bidang ekologi ada ekotoksikologi, bagaimana mempelajari racun di lingkungan, seperti itu. Seperti apa pengaruh racun pada lingkungan, seperti itu ya. Belajar tentang ya logam-logam berat, misalkan limbah pestisida, ini dibahas di sini. Ada limnologi, perairan air tawar ya, ilmu tentang air tawar, perairan air tawar. Biologi laut tentang laut ya, ada biologi konservasi tentang konservasi tentunya. Ada bioteknologi nih, bidang teknologi juga ada gitu. Bagaimana teknologi menggunakan makhluk hidup gitu, membuat vaksin, membuat membuat antibiotik seperti itu. Antibodi monoklonal ini menggunakan bioteknologi. Ada rekayasa genetika, domba di cloning itu domba Dolly. Ada virus, mungkin katanya sih virus itu diciptakan, nggak tahu tuh bener atau enggak ya, tapi sekompleks itu apa iya diciptakan manusia gitu ya. Ada virus nih, virus, cloning domba misalnya, atau cloning manusia, tapi cloning manusia dilarang ya, karena ya seperti itu, tidak boleh. Aturannya, kode etiknya tidak boleh. Kemudian ada stem cell. Bagaimana misalnya ada orang yang tangannya buntung gitu ya, bagaimana cara menumbuhkan tangannya lagi, bisa pakai stem cell, cuma membutuhkan waktu ya. Sekarang itu ada teknologi stem cell, tapi teknologinya sangat mahal ya tentunya kan, karena teknologinya itu sangat-sangat mutakhir dan membutuhkan alat yang canggih sekali itu. Pastinya sangat mahal sekali. Sekarang itu mungkin sekali gitu. Bahkan sekarang telan transplanstasi kepala gitu ya, itu sudah bisa gitu, sudah pernah dilakukan dan ada yang pernah berhasil gitu melakukan transplanstasi kepala. Jadi kepalanya dipotong, dipindahin ke tubuh orang lain gitu, bisa sekarang. Dan itu pernah ada yang mencoba ilmuwan dan berhasil gitu. Itu juga merupakan kajian biologi ya, itu sangat kompleks sekali ternyata biologi ini. Nah, mari kita melihat sejarah bagaimana ilmu biologi itu berkembang. Nah, sejarah ini yang saya tulis di sini mungkin mungkin kurang lengkap ya. Karena sejarahnya itu sangat panjang sekali mungkin kalau kalian tahu ya. Jadi kalau dirasa mungkin saya kurang lengkap, kalian bisa mencari referensi tambahan di internet ya. Karena saya rasa akan sangat panjang sekali kalau saya bahas tentang sejarah perkembangan ilmu biologi. Ini bisa 1 semester sendiri gitu ya, bahas sejarah perkembangan ilmu biologi. Oke, tapi saya akan rangkum saja secara singkat. Nah, awalnya dari mana nih? Dari titik ini nih. Titik ini awalnya startnya dari mana nih? Ya, saya juga nggak tahu ya startnya dari mana. Ini hanya Allah yang tahu aja deh, gitu ya. Nah, tapi ilmu tentang biologi ini sudah mulai diterapkan jauh sebelum penerapan tanggal Masehi ya. Itu sekitar 3500 sebelum Masehi, itu penduduk Assyria dan Babilonia itu telah melakukan aktivitas cocok tanam dan menerapkan ilmu pengobatan. Artinya ilmu-ilmu tentang pengobatan, cocok tanam gitu ya, itu sebenarnya sudah ada di waktu zaman itu gitu ya. Jauh sebelum penetapan tanggal Masehi. Gitu. Nah, seperti yang kita ketahui kan manusia itu kan
sudah mulai berkembang ya, yang tadinya berburu sekarang mulai bercocok tanam gitu. Dulu kan berburu gitu, sekarang bisa bercocok tanam. Nah, lanjut kemudian ada 2000 sebelum Masehi, bangsa Cina kuno telah mengenal berbagai tanaman dan membudidayakan ulat sutra untuk menghasilkan kain. Kain sutra ya, kain. Nah, manusia pada saat itu udah mulai kenal, oh, tidak membuat kain dari kulit binatang lagi karena sudah paham caranya. Oh, kayaknya kalau misalkan dari kulit binatang terus repot kan memangsanya gitu. Memangsanya apa? Berburunya tuh repot tentunya. Jadi akhirnya muncullah ide tentang membuat kain dari ulat sutra. Itu sudah ada 2000 sebelum Masehi ya. Kemudian next ada 2500 sebelum Masehi ya. Itu reruntuhan di Mohenjo-daro itu menunjukkan Mohenjo-daro ya. Apa itu Mohenjo-daro? Kalau nggak salah, nggak tahu ya itu India atau apa gitu. Saya lupa. Intinya di Mohenjo-daro ya, itu menunjukkan bahwa penduduknya telah mengenal pertanian, gitu, untuk memenuhi pangan dan sandangnya seperti itu. Kemudian di tahun 2000 Masehi juga ya, itu bangsa Mesir sudah mulai maju. Itu menemukan cara mengawetkan mayat mumi ya dengan ramuan dari tumbuhan sejenis balsam gitu ya, seperti itu. Kemudian lanjut lagi 1200 sebelum Masehi itu ya, ilmu lebih di Mesir itu berkembang sangat pesat, sangat pesat gitu ya. Di Mesir sangat pesat. Kemudian saking pesatnya ya, banyak sebenarnya ilmuwan Islam yang sudah mulai muncul di situ. Jadi sebenarnya ilmuwan Islam itu muncul lebih dahulu sebenarnya dibandingkan ilmuwan Yunani ya, Romawi seperti itu. Ada Aristoteles nih. Saat itu Aristoteles ya, seorang filsuf, dia mulai mengenalkan konsep tentang klasifikasi makhluk hidup. Wah, ini tumbuhan nih, misalkan ini plantae, ini animale, ini hewan, ini tumbuhan. Jadi dulu tuh cuma hewan atau tumbuhan semua makhluk hidup tuh. Dikelompokkannya kedua kelompok itu gitu. Al-Jahiz itu ahli hewan. Ada Ibnu Sina itu seperti yang sudah kita ketahui ya, itu ahli dalam ilmu pengobatan dan kedokteran. Next, lanjut lagi di tahun 130 sebelum Masehi ya. Nah, mulailah ilmu biologi itu berkembang pesat di Yunani gitu. Nah, salah satunya Aristoteles itu ya. Aristoteles mengenalkan konsep tentang makhluk hidup, dan juga bukannya Aristoteles tapi juga banyak ilmuwan-ilmuwan lain dari Yunani yang memperkenalkan konsepnya ya. Nah, baru Romawi ini juga mulai berkembang nih ilmu biologi di Romawi ya. Salah satu tokohnya adalah Galen, ahli bedah dan fisikawan dari Romawi. Seperti itu. Nah, mulailah peradaban di Masehi nih sekarang. Saya tidak tahu dari kapan, tapi saya anggap peradabannya tuh dimulai dari Robert Hooke aja ya. Mungkin ada yang lain sebelum Robert Hooke, tapi yang saya ambil ini adalah Robert Hooke aja ya. Barangkali kalau kalian penasaran seperti apa perkembangannya, bisa cek lagi di internet ya seperti apa. Tentunya harus menggunakan referensi yang terpercaya ya. Kemudian ada Robert Hooke, itu menemukan adanya sel. Ya, pertama kali yang mengemukakan adanya sel. Kemudian lanjut setelah itu Microsoft ditemukan oleh Van Leeuwenhoek. Kemudian John Ray, dan pada tahun yang enggak jauh ya, John Ray dan Carolus Linnaeus itu memperkenalkan sistem klasifikasi berdasarkan takson. Nah, inilah sistem klasifikasi inilah yang mulai diterapkan hingga sekarang sebenarnya. Gitu, karena sistem klasifikasi yang sekarang tuh sebenarnya terinspirasi dari Linnaeus ini. Kemudian berikutnya DNA ditemukan oleh Friedrich Miser. Nah, ini lebih advance lagi ya.
pada tahun segituan, ilmuwan tuh sudah mulai maniak terhadap terhadap sains gitu, mulai banyak sekali temukan sesuatu yang baru ya oleh para ilmuwan nih. Salah satunya oleh Friedrich Michner, dia menemukan DNA, kemudian dilanjutkan oleh Avery, MacLeod dan McCarthy ya, melanjutkan penelitian tentang DNA itu. Kemudian ada Adolf Meyer, Dmitri Ivanovsky dan Martinus Beijering. Nah, ini awal mulanya sejarah penemuan virus ya dari sini. Tapi awal itu virus yang ditemukan tuh virus tumbuhan. Belum ada virus hewan yang saat itu mungkin ditemukan. Mungkin sudah ada tapi belum teridentifikasi aja gitu. Yang baru diidentifikasi yang ditemukan itu virus pada tumbuhan ya. Seperti itu. Kemudian ada Ernest Ruska tahun abad 19-an ya. Nah, itu menemukan Microscope elektron. Ada TEM ya, Transmission Electron Microscope. Jadi mikroskop elektron yang bisa menembus ke dalam sel sehingga bisa melihat apa yang ada di dalamnya gitu. Transmission kan mikroskop elektron itu ada dua jenis ya, ada scanning yang hanya men-scan permukaan luar saja, dia tidak bisa melihat bagian organ dalamnya. Ada yang transmission elektron mikroskop, itu yang ditemukan oleh Ernest Ruska ini. Dia bisa melihat bagian organ dalam dari sel gitu, seperti apa gitu, organelnya seperti apa. Kemudian tak lama dari situ, tahun 1951 ditemukannya struktur DNA double helix oleh Watson and Crick gitu. Kemudian ada Carey B. Mullis yang memperkenalkan metode PCR. Nah, yang sekarang itu dipakai untuk ini ya, metode pelacakan virus ya. Nah, ini menggunakan PCR. Nah, ini ditemukan tahun 1985 ya oleh Carey B. Mullis gitu. Polymerase, dia menemukan polymerase chain reaction, metode PCR yang digunakan untuk melacak dan memperbanyak sampel DNA gitu. Seperti itu. Oke. Mungkin sekian dulu materi dari saya karena mungkin udah cukup lama ya. Kita pertemuan pertama ini kita cukupkan sekian dulu ya. Kita jeda dulu dengan kuis. Ya. Jadi untuk santri Albina, silakan kalian kerjakan kuisnya yang ada di Google Classroom atau yang ada di kolom deskripsi di bawah ya. Silakan cek gitu. Bagi masyarakat umum juga yang menonton video saya juga bisa ikutan kuis. Linknya khusus ya ada di bawah deskripsi ini. Seperti itu. Silakan dicek. Seperti itu. Oke, sekian dulu materi dari saya. Minggu depan kita akan lanjut bahas tentang masih tentang biologi, tentunya masih tentang konsep biologi. Jadi minggu depan kita akan bahas tentang bagaimana cara mempelajari ilmu biologi, tentang konsep-konsep dasar tentang metode ilmiah ya, seperti itu. Oke, itu saja dari saya, semoga ada manfaatnya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan ke teman kalian jika dirasa video saya ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.